Ada 4 hipotesis yang kita kenal tentang asal-usul wayang. Yang pertama menyebut bahwa wayang itu berasal dari India. Ada yang menyebut bahwa itu adalah hasil akulturasi antara India dan Jawa. Ada yang mengatakan itu sepenuhnya berasal dari Cina, dan ada yang mengatakan bahwa itu sepenuhnya berasal dari Jawa. Dari 4 hipotesis ini kita ambil bagian-bagian yang paling ekstrim, yaitu yang dari Jawa dan berasal dari India. Kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa wayang itu berasal dari India itu berpatokan pada sebuah skema sejarah, bahwa sejak awal abad Masehi diketahui bahwa interaksi antara India dengan Nusantara itu sangat erat dan semakin erat karena jalur sutra sudah terbentuk di lautan. Karena itu maka orang India kalau mau ke Cina harus lewat Nusantara, begitupun sebaliknya. Dan ketika orang-orang Nusantara diketahui sudah memiliki kebudayaan, maka terjadilah interaksi yang sangat hangat di antara orang-orang India dan orang-orang Nusantara. Penduduk Nusantara kemudian memberikan sumbangsih kepada orang-orang India itu berupa pengetahuan atas navigasi dan sistem pelayaran yang kemudian sama orang-orang India, dan dari sana tersebar ke seluruh dunia. Sedangkan orang-orang India memberikan kepada kita itu sistem teologi Hinduisme atau sederhananya Hindu dan Buddha. Begitu. Nah, salah satu wujud dari budaya Hindu-Buddha yang tersebar itu adalah pewayangan. Jadi pewayangan itu kenapa ceritanya Mahabharata, Ramayana dan hal-hal yang semacam itu? Ya, tentu saja karena berasal dari teori atau hipotesis pertama yang menyebut bahwa wayang itu berasal dari India. Tetapi ada yang menyatakan sebaliknya, yang membantah, dan ini diakui oleh lebih banyak ilmuwan, termasuk juga pengakuan dari UNESCO yang menyebut bahwa wayang itu tidak berasal dari India, tetapi berasal asli dari Jawa, dari Nusantara, dan sudah berlangsung jauh sebelum Masehi. Argumentasi dari kelompok kedua ini adalah bahwa seluruh kosakata dan istilah-istilah yang digunakan dalam seni pewayangan itu tidak ada satupun yang dicatut dari bahasa Sanskerta atau bahasa India. Jadi sepenuhnya adalah berasal dari bahasa Jawa. Yang ini menunjukkan bahwa budaya atau tradisi wayang ini adalah berasal dari Jawa asli. Ini adalah suatu argumentasi yang solid, Baraya. Jadi kalau kita berbicara tentang seni atau ilmu budaya misalkan, maka kita tidak bisa mengabaikan bahasa. Jadi kalau misalkan dulu kan misalkan ada hipotesis yang menjelaskan dari mana asal-usul penduduk Nusantara. Misalkan Karen menjelaskan dari Asia Tenggara daratan, dari mana sumbernya, dari pembagian bahasa. Begitupun misalkan dengan Stephen Oppenheimer gitu. Atau kemudian dulu ada teori kapan Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 dibawa oleh orang-orang Iran, oleh orang-orang Persia. Dari mana diketahuinya? Dari struktur bahasa. Jadi Indonesia itu dikenal Jabar, JR, PS gitu ya, yang menunjukkan itu kan adalah bahasa Persia. Atau di Indonesia perempuan-perempuan dinamai Siti semua gitu ya, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Padahal di Arab nggak ada yang namanya Siti, Aisyah itu nggak ada Siti, tapi kenapa dikasih nama Siti? Yaitu adalah berasal dari bahasa Persia gitu. Nah jadi bahasa itu adalah induk dari kebudayaan. Bagaimana ceritanya masyarakat jadi membentuk sebuah masyarakat dan menghasilkan budaya, unsur teratasnya itu adalah bahasa. Nah, kalau misalkan kita mengetahui bahwa seni pewayangan itu tidak menggunakan istilah dari bahasa-bahasa Sanskerta, maka kita bisa menyangkal bahwa seni pewayangan itu berasal dari sana. Begitu kurang lebihnya. Apalagi kalau kita menyadari bahwa seni wayang itu kan bukan hanya storytelling yang cuma pakai boneka doang itu, tetapi di situ ada seni drama, ada seni peran, ada seni suara, ada seni musik, ada banyak sekali sistem seni yang ada di sana yang sangat-sangat rumit dan sangat kompleks, ditambah dengan bahwa itu ternyata cocok dan klop dan bagian dari rangkaian tradisi yang jauh lebih besar. Misalkan tradisi tentang pengetahuan ilmu perbintangan, tradisi tentang bagaimana cara bercocok tanam dan sebagainya, dan itu adalah khas Jawa. Maka kebanyakan para sarjana itu menyatakan bahwa wayang itu berasal dari Jawa, tetapi ceritanya ditambahkan di masa belakangan dari kebudayaan India kuno. Ya, tetapi manapun di antara hipotesis ini yang lebih akurat, para pengusung hipotesis-hipotesis ini sepakat akan dua hal. Yang pertama adalah bahwa seni wayang itu adalah seni yang sudah mengakar kuat di Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu, dan bahwa dia itu sesungguhnya adalah perwujudan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih rumit dari yang ada di belakangnya, dari tradisi dan budaya yang ada di belakangnya. Nah, jadi ketika para penyebar agama Islam datang ke Nusantara, mereka tidak berpikir bahwa seni wayang itu adalah sesuatu yang haram, tetapi justru ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan peluang untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena para penyebar agama Islam itu harus mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu adalah bahwa berdakwah itu harus sesuai dengan bahasa kaumnya.
tidak membuat mereka lari, tetapi membuat mereka tertarik. Nah, itu sunnahnya itu seperti itu. Makanya kalau misalkan ada orang-orang Islam yang kemudian berdakwah tapi ngomongnya ana antum afwan jidan yang semacam itu tidak nyunah karena mereka tidak menggunakan bahasa kaumnya. Mereka malah eksklusif untuk menyebarkan tradisi dari bangsa yang lain. Nah, adapun di masa lalu, Wali Songo itu nyunah, dan karena itu ketika mereka melihat tradisi dan budaya di Nusantara, mereka tidak menghapuskan itu, mereka berpikir bagaimana caranya menggunakan itu sebagai alat dakwah. Maka misalkan kita ketahui Maulana Malik Ibrahim itu membuka padepokan silat dan kemudian membuka praktek pengobatan. Nah, karena apa? Karena orang-orang Nusantara dulu senang sekali sama silat, ilmu kanuragan, hal-hal yang semacam itu. Dibikin fasilitasnya. Kemudian Sunan Ampel melihat orang-orang Nusantara itu senang sekali dengan musik. Akhirnya bikin atau memodifikasi gamelan gitu. Nah, giliran Sunan Kalijaga, gimana caranya untuk mengislamkan Nusantara? Maka dia melihat dari seni pergelaran wayang. Dari situlah dia kemudian nyemplung masuk menjadi bagian dari seni pewayangan itu. Tetapi nah di sini ada sedikit masalah. Ada dua hal yang mengganjal pikiran Sunan Kalijaga. Yang pertama itu adalah bahwa seni pergelaran wayang itu boneka-bonekanya itu benar-benar menyerupai makhluk hidup. Sehingga dalam ajaran agama Islam yang dipahami oleh Sunan Kalijaga kan nggak boleh menggambar makhluk hidup yang seperti itu. Jadi gimana caranya untuk mengakali itu? Kemudian yang kedua adalah bahwa seni pergelaran wayang itu bukan seni, tetapi mistisme. Jadi dalam kondisi pergelaran itu, dalang itu tidak benar-benar sadar, tetapi dia itu kerasukan. Jadi pergelaran wayang di masa lampau itu ada dua jenis. Yang pertama itu untuk kalangan bangsawan. Itu biasanya yang diceritakan itu adalah Mahabharata dan Ramayana. Karena kisah-kisah epik di masa lalu itu dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang sakral, maka hanya kalangan bangsawan dan elit saja yang boleh menyaksikan pergelaran wayang seperti itu. Sedangkan di akar rumput, wayang juga digelar, tetapi itu hanya menceritakan tentang kisah nenek moyang untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat umum. Jadi si dalang itu nyari roh nenek moyang gitu, kemudian masuk ke dalam dirinya kesurupan, kemudian dari kesurupannya itu si roh nenek moyang itu menceritakan kisah hidupnya lewat boneka-boneka itu, ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, khususnya untuk yang kedua ini Sunan Kalijaga galau ini gimana caranya menggunakan seni wayang ini untuk berdakwah. Nah, maka dari situ muncullah dua istihad yang kemudian menjadikan wayang menjadi seperti yang sekarang, yaitu untuk yang pertama, gambarnya menyerupai makhluk hidup. Sama Sunan Kalijaga diubah bentuknya itu. Jadi wayang kulit yang kita kenal sekarang misalkan, kita mengetahui itu adalah gambaran manusia, tetapi tidak ada manusia dengan proporsi yang seperti itu. Tangan kurus, kepanjangan, hidung mancung, kebangetan gitu, kakinya pendek-pendek. Kan tidak ada manusia yang seperti itu. Kenapa tidak ada manusia yang seperti itu? Itu adalah disengaja oleh Sunan Kalijaga agar tidak benar-benar menyerupai makhluk hidup, agar tidak benar-benar menyerupai manusia. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakali yang mistisme kesurupan-kesurupan itu? Nah, Sunan Kalijaga cukup memindahkan tradisi orang-orang kaya yang tadi itu, yang menceritakan Mahabharata dan Ramayana itu, ke akar rumput. Jadi, bikin pergelaran wayang, tapi tidak pakai kesurupan, tidak pakai apa, hanya menceritakan Mahabharata dan Ramayana, dan itu pun ceritanya sedikit sekali dimodifikasi agar bagian-bagian yang bertentangan dengan syariat Islam itu hilang. Misalkan cerita tentang Drupadi bersuami 5 itu dirubah menjadi Drupadi adalah permaisuri dari Yudhistira, begitu. Atau Guru Drona diceritakan menjadi sedikit antagonis di situ, jadi tidak benar-benar baik gitu. Dan sebagainya. Tapi perubahan-perubahan minor itu sengaja dibuat untuk menghilangkan benturan dengan syariat Islam dan untuk mengambil nilai-nilai falsafah yang sangat luhur dari Mahabharata dan Ramayana. Dan pernyataan ini juga sesungguhnya memberikan penjelasan kepada kita bahwa Wali Songo itu atau sunan-sunan atau yang semacam itu tidak benar-benar kejawen, dalam artian tidak benar-benar kultural. Kalau misalkan kita mau identifikasi, misalkan seperti ini, di antara Wali Songo itu banyak, sebenarnya bukan Songo ya, tapi banyak sekali. Di antara Wali Songo itu ada yang sangat konservatif, ada yang sangat literal, di antaranya adalah Sunan Giri, dan ada yang sangat-sangat moderat dan relatif kultural yang kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Tetapi bahkan Sunan Kalijaga yang paling kultural sekalipun itu tidak mau melanggar syariat Islam terkait dengan gambar yang tadi itu, menunjukkan bahwa ini adalah sesuai dengan syariat Islam, bahkan yang paling tekstual sekalipun.
Misalkan begini Baraya, saya menganggap bahwa menggambar dalam agama Islam itu diperbolehkan. Maksudnya ada pelarangan, tapi pelarangannya tidak mutlak untuk semua hal. Hanya sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada penyembahan gitu. Jadi kalau misalkan ada gambar disembah, dikultuskan, maka itu terlarang. Tetapi kalau misalkan gambar seperti biasa aja, itu biasa-biasa aja. Dari mana saya berargumentasi seperti itu? Misalkan, ya dari pedang Nabi Muhammad Al-Matur. Itu kan Nabi Muhammad itu pernah diwariskan oleh ayahnya itu sebuah pedang dan dipakai juga buat perang, dan di situ ada ukiran ularnya. Jadi ukiran ular atau gambar makhluk hidup dan sebagainya itu tidak benar-benar secara mutlak itu diharamkan. Kalau tidak disembah ya tidak apa-apa. Nabi Muhammad pun menggunakan itu. Nah, tetapi Sunan Kalijaga lebih literal daripada saya. Jadi ada yang bilang Pak sunan atau wali-wali itu kejawen atau apa dan sebagainya. Enggak, mereka itu adalah muslim-muslim yang taat sesuai dengan apa yang dimaksud dengan budaya. Budaya itu adalah hasil cipta karya karsa satu masyarakat tertentu yang membuatnya berbeda dengan masyarakat yang lain. Budaya kemudian kita kenal dalam unsur-unsur kebudayaan yang biasa kita ketahui, misalkan sistem bahasa, sistem teologi, maksudnya sistem kepercayaan, kemudian sistem kekerabatan dan sebagainya. Dan dari semua itu kemudian kita juga membaginya menjadi dua, yaitu wujud-wujud kebudayaan yang nampak seperti pakaian adat, makanan tradisional dan sebagainya, dan wujud-wujud yang tidak nampak seperti yang kita bisa lihat dalam sosiofact dan mentifact begitu. Nah, di negara-negara yang bekas terjajah seperti Indonesia gitu atau negara-negara Asia dan Afrika, orang-orang banyak yang salah fokus, banyak yang berupaya untuk mempertahankan wujud dari tradisi yang nampak tetapi mengabaikan tradisi atau kebudayaan yang tidak nampak. Misalkan tari jaipong, kita bingung apakah tari jaipong harus dilestarikan atau enggak, atau tergusur oleh zaman dan sebagainya. Padahal itu bukan sesuatu yang menjadi masalah besar. Kalaupun itu punah atau dipunahkan, itu sama sekali tidak mengubah karakteristik bangsa. Sama seperti orang-orang Jepang yang secara sengaja menghapuskan budaya samurai yang pedang-pedangan itu, yaitu gak jadi masalah karena yang paling penting itu adalah semangat bushido-nya. Begitu. Jadi semangat itu atau mentifact, sesuatu yang di dalam otak itu, yang di dalam benak itu yang harus lebih dilestarikan untuk berhadapan dengan tantangan yang lebih modern. Begitu. Nah, tetapi di sisi lain bukan berarti hal-hal yang terkait dengan mentifact dan sosiofact itu juga harus lestari selamanya. Ada kalanya kita memang harus mengubah itu. Kenapa? Karena budaya itu adalah hasil gubahan manusia, hasil gubahan masyarakat yang diciptakan ketika harus berhadapan dengan satu kesempatan atau satu tantangan tertentu. Begitu. Jadi misal dalam hal ini kita berbicara tentang tradisi masyarakat atau budaya masyarakat Arab. Budaya masyarakat Arab itu sangat keras. Kenapa seperti itu? Karena berhadapan dengan tantangan alam yang juga sangat keras. Di Arab pada zaman kuno itu sumber daya sangat sedikit, perang mudah sekali terjadi dan tingkat kematian menjadi sangat tinggi, sangat signifikan. Jadi budaya di sana itu adalah budaya cepat mengambil keputusan, tetapi tidak terbiasa untuk berpikir secara mendalam. Kan seperti itu, tidak harus disalahkan karena budaya itu gak ada yang jelek. Yang terjadi adalah budaya itu muncul ketika berhadapan dengan tantangan alam pada waktu itu. Begitu kurang lebihnya. Nah, tetapi banyak sekali wujud-wujud kebudayaan di berbagai daerah itu yang ternyata berbenturan dengan sistem teologi tertentu. Dalam hal ini adalah agama Islam. Bahkan tradisi atau budaya Arab itu banyak sekali yang merusak agama Islam. Lah kok seperti itu, bagaimana mungkin ceritanya agama Islam yang lahirnya di Arab malah bertentangan dengan tradisi dan budaya Arab? Iya, kalau kita memahami agama sebagai wahyu ilahi, maka wajar saja kalau berbeda dengan tradisi atau kebudayaan masyarakat. Bahkan ini bisa menjadi sebuah argumentasi bahwa ternyata agama Islam yang lahir dari Arab itu ternyata berbeda dengan tradisi masyarakat yang ada di sana. Baraya, di satu waktu saya pernah mengatakan bahwa belajar itu harus sesuai dengan minat dan bakat. Begitu kan? Tetapi di lain waktu saya justru mengatakan bahwa belajar itu tidak harus sesuai dengan minat. Justru kita harus keluar dari minat itu agar hati kita menjadi tidak beku. Kan begitu ya? Dua pernyataan itu nampak sangat bertentangan. Kok bisa sangat bertentangan seperti itu? Sebenarnya itu tidak bertentangan. Itu hanya
konteks yang membuatnya nampak sangat bertentangan. Ketika saya mengatakan misalkan bahwa belajar itu harus sesuai dengan minat dan bakat, maka itu dalam sudut pandang kognisi. Tetapi ketika saya mengatakan belajar itu bukan hanya ingin mengetahui apa yang kita ketahui, tetapi harus mengetahui apa yang orang lain ingin sampaikan kepada kita, maka itu bukan lagi dalam ranah kognisi, tetapi itu dalam perspektif, agar ketika kita berhadapan dengan kontroversi, perdebatan dan sebagainya, kita tidak hanya melihat dalam satu arah saja, kacamata kuda saja, kan seperti itu. Nah, maka jelaslah dari sini bahwa teks itu tidak bisa mengakomodasi konteks, begitu kan? Nah, tetapi masyarakat Arab tidak terbiasa dengan kondisi yang seperti ini. Masyarakat Arab jahiliyah, mereka selalu menekankan bahwa teks itu adalah sarana terbaik untuk bisa memahami segala sesuatu. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa masyarakat Arab itu sangat membutuhkan keputusan yang cepat dan akurat, tetapi tidak membutuhkan keputusan-keputusan yang didasarkan pada pemikiran yang mendalam, karena mereka tidak membutuhkan itu. Nah, maka dengan kondisi yang seperti ini, corak agama Islam itu sebenarnya sempat terkerangkeng, sempat terkungkung oleh teks-teks yang semacam itu. Untunglah ketika Islam kemudian berkembang ke segala arah, ke Romawi, ke Persia, ke India dan sebagainya, maka bangsa-bangsa yang dimaksud itu kemudian memberikan sumbangan bagaimana cara beragama dengan pendekatan non-tekstual. Maka muncullah kemudian usul fikih. Kan usul fikih itu sebenarnya adalah dapat pengaruh dari silogisme Yunani kan sebenarnya. Nah, kemudian muncullah masalah mursalah di dalam usul fikih itu, kemudian muncullah qiyas, kemudian maqasid syariah, kemudian ya banyaklah sebenarnya hal-hal yang semacam itu. Dan ketika Islam kemudian didekati dengan pendekatan yang sangat beragam itu, maka Islam mencapai puncak kejayaannya. Nah, tetapi kemudian ketika budaya Arab menguat dalam satu sisi, kemudian budaya Persia dan India juga menguat dalam ruang lingkup agama Islam, maka muncullah etnosentrisme, muncullah asobia, muncullah kebanggaan masing-masing bahwa pendekatan yang kami gunakan ini lebih baik. Maka metode-metode atau pendekatan dalam memahami teks itu malah dijadikan sebagai acuan untuk mengkafirkan atau menganggap sesat atau menganggap zindik pihak yang lain. Misalkan orang-orang yang menggunakan pendekatan bayani itu akan menyalahkan yang menggunakan pendekatan burhani, atau yang irfani itu akan melecehkan orang-orang yang menggunakan pendekatan isyari dan lain sebagainya lah. Muncul hal-hal yang semacam itu. Nah, tetapi hal yang harus saya tekankan adalah bahwa kalau kita benar-benar sepenuhnya menggunakan teks, maka akan terlalu banyak teks-teks agama ini yang saling bertentangan karena konteksnya lain. Misalkan begini Baraya, dalam satu kalimat Allah berfirman, Dialah yang maha melihat dan maha mendengar, tidak ada yang serupa dengannya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ini dengan pendekatan teks, maka ini akan saling bertentangan, ini akan kontradiksi. Bagaimana ceritanya kita sebutkan tidak ada yang serupa dengannya, tetapi kemudian kita menyerupakan dengan melihat dan mendengar. Ya, tapi kan melihat dan mendengarnya bukan seperti kita, ya tetap aja namanya melihat dan mendengar itu penyerupaan. Kan seperti itu. Atau misalkan dalil yang lain dalam dua keterangan yang berbeda. Misalkan disebutkan bahwa Allah duduk di atas aras, ada di langit ketujuh. Tetapi dalam teks yang lain Allah lebih dekat daripada urat nadi. Nah, bagaimana ceritanya? Urat nadi manusia itu kan banyak, manusianya juga banyak. Atau pernyataan-pernyataan di dalam hadis. Kan ini sering sekali Nabi Muhammad nampak tidak konsisten secara tekstual dalam hal ini. Misalkan, manakah amalan yang terbaik? Kadang-kadang Nabi mengatakan bahwa amalan yang terbaik itu adalah sholat tepat pada waktunya. Tetapi di waktu yang lain, Nabi Muhammad mengatakan amalan terbaik itu adalah jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Atau kalau Baraya misalkan menemukan apakah dosa yang paling besar di dalam Islam, kadang-kadang disebutnya membunuh, berzinah dan sebagainya, tapi disebutkan juga bahwa riba itu dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu sendiri sampai 70 kali dan lain sebagainya. Nah, ini kok nampak sangat kontradiktif seperti ini. Atau dikatakan bahwa yang tadi itu salah satu amalan terbaik itu adalah jihad fisabilillah. Ternyata jihad fisabilillah itu nggak ada apa-apanya. Bahkan ketika kita berdarah-darah pun itu hasilnya, pahalanya lebih sedikit daripada seorang ilmuwan yang menulis buku. Kan seperti itu. Nah, kok bisa saling bertentangan seperti ini? Ini bukan bertentangan Baraya, tetapi ini terkait dengan konteks yang sangat berbeda. Misalkan seperti ini, ketika Nabi ditanya mana amalan yang terbaik, kalau yang bertanya adalah Ali atau orang-orang semacam Ali, maka Nabi Muhammad akan menjawab bahwa amalan terbaik itu adalah jihad fisabilillah, membela agama. Kenapa seperti itu? Ya karena Ali itu atau orang yang semacam itu tuh top score, petarung yang sangat luar biasa. Ali itu ngelawan musuh yang kayak gimana pun itu gak bisa dikalahkan. Bahkan Ali pernah kan waktu perang di Khaybar itu
menjadikan pintu gerbang kota itu sebagai perisai. Jadi satu tangan diangkat, padahal setelah Alinya beres perang itu para sahabat ngangkat pintu gerbang itu nggak bisa, 10 orang tuh nggak bisa ngangkat pintu itu. Nah, ketika orang yang bertanya adalah orang yang semacam itu, maka Nabi Muhammad akan menjawab bahwa amalan terbaik itu adalah jihad fisabilillah. Tetapi ketika yang bertanya adalah orang semacam Ibnu Mas'ud, bacaan Qur'annya enak, kemudian benar-benar memahami tafsir Qur'an, kemudian apa ya semacam itu. Tetapi Ibnu Mas'ud itu di sisi lain punya kekurangan. Kakinya tuh kecil, jadi badannya juga secara umum kecil gitu. Jadi ketika harus berjihad itu resikonya besar. Udah mah dia penghafal yang sangat luar biasa, tetapi kalau pas perang berisiko. Maka ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, maka Nabi Muhammad menjawab bahwa amalan terbaik itu adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan sebagainya. Nah, konteks yang semacam inilah yang tidak dipahami oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Dipahaminya oleh masyarakat non-Arab. Atau misalkan contoh-contoh yang lain. Apakah surga itu ada? Ada. Apa isi surga itu? Kalau yang bertanya itu adalah orang Arab Badui, orang Arab yang benar-benar masih dalam tanda kutip, saya mohon maaf ya, yang terbelakang, yang di masjid aja masjidnya dipipisin gitu. Nah, ketika berhadapan dengan penanya yang seperti itu, maka Nabi Muhammad akan menjawab bahwa di surga itu minimal ada 72 bidadari yang akan menghibur kita dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Tetapi ketika yang bertanya itu adalah sahabat-sahabat yang dekat, maka Nabi Muhammad akan menjawab bahwa surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, bahkan tidak bisa kita pikirkan secuil pun. Kan seperti itu. Dan yang paling penting sesungguhnya bukan surganya, ada kenikmatan yang jauh lebih besar daripada surga, yaitu ketika kita bertemu dengan Allah. Nah, pernyataan-pernyataan yang seperti itu kok sangat kontradiktif. Ya sebenarnya bidadari atau tidak terbayangkan sama sekali. Nah, tergantung siapa yang bertanya. Berhubung surga itu dalam satu sisi tidak bisa dibayangkan, tetapi di sisi lain harus disampaikan agar memotivasi, maka Nabi Muhammad memilah siapa yang bertanya. Kan seperti itu. Atau yang sekarang relate banget dalam wacana umat muslim di Indonesia, misalkan apakah status orang kafir itu apakah sepenuhnya akan masuk neraka atau tidak, kan seperti itu. Di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Quran itu ada teks yang mengemukakan bahwa orang Yahudi, penyembah bintang, orang-orang yang semacam itu akan masuk surga kalau mereka beriman dan beramal soleh. Tetapi di sisi lain ada teks bahwa Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, kenapa bisa bertentangan seperti itu? Ya sekali lagi bukan soal bertentangan. Kalau kita melihatnya secara tekstual itu pasti bertentangan, tetapi konteksnya kan beda. Seperti itu. Dan Nabi Muhammad itu memang selalu mengedepankan esensi dan konteks daripada teks. Makanya kalau misalkan Baraya belajar pesantren gitu ya, kemudian doa iftitah. Doa iftitah itu Nabi Muhammad menjawab pertanyaan itu selalu berbeda. Satu sahabat bertanya, doa iftitah itu seperti apa? Nabi Muhammad jawabnya gini. Tapi sahabat yang lain beda teksnya. Kan seperti itu. Atau doa tahiyat akhir, itu beda-beda. Banyak hadis-hadis yang sahih tetapi ternyata bertentangan satu sama lain. Sebenarnya sekali lagi bukan bertentangan, tapi karena Nabi Muhammad fokus pada esensinya, bukan teksnya. Nah, tetapi sekali lagi ini tidak dipahami oleh orang-orang Arab. Sehingga orang-orang Arab itu lebih memilih membentur-benturkan dalil-dalil yang mereka anggap sebagai berbeda. Maka muncullah pendekatan-pendekatan semacam taksis atau nasak mansuk gitu dan sebagainya. Jadi misalkan yang nasak mansuk misalkan ya, ada dua teks yang berbeda, maka orang-orang Arab itu gak berpikir soal konteks, tapi berpikir, wah ini kok berbenturan seperti ini, berarti diasumsikan bahwa dalil yang paling akhir itu harus kita gunakan, karena dalil yang akhir itu pasti akan menghapus dalil yang sebelumnya. Begitu. Jadi ada dalil-dalil tentang memperlakukan orang-orang yang non-muslim misalkan, maka pilihlah yang paling akhir. Seperti itu. Apakah nasak mansuk itu salah? Ya tidak salah juga, karena memang Allah juga mengemukakan bahwa metode atau pendekatan seperti itu tuh ada. Tetapi kan kita tidak tahu mana ayat yang dihapuskan dan mana yang tidak. Tidak berarti ayat yang di akhir itu kemudian menasak atau menghapuskan ayat yang sebelumnya. Kan kita tidak tahu. Nah, tetapi kan kita semua aja dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain kita cari yang paling akhir. Makanya ajaran agama Islam pada akhirnya menjadi miskin, menjadi sedikit, karena semua dalil-dalil yang di akhir itu menghapus dalil-dalil yang awal gitu. Seperti itu. Atau kemudian metode taksis.
metode pengkhususan. Jadi ada dua dalil yang nampak bertentangan secara teks. Karena tidak memahami soal konteksnya atau misalkan tidak mau memilih konteksnya, maka berpikir ini harus dibenturkan. Mana yang diutamakan? Yang khusus daripada yang umum. Misalkan dalil umum itu adalah setiap muslim itu harus memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Tapi baik itu bagaimana? Itu kan umum. Maka kemudian ada dalil-dalil yang khusus. Misalkan boleh berpoligami, boleh menikah 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu kan dalil khusus. Maka ketika ada pertentangan seperti itu, maka yang diambil itu adalah dalil yang khusus. Sebenarnya ini juga kan jadi masalah. Sekali lagi, pendekatan-pendekatan seperti ini tuh sepenuhnya adalah masalah pikiran manusia saja. Jadi Allah tidak mengemukakan pendekatan-pendekatan yang semacam ini total seluruhnya tidak seperti itu. Tapi ini adalah hasil olah pikir manusia. Jadi boleh kita bantah gitu. Nah, dalam ini ayo kita bantah. Misalkan yang khusus itu tidak harus diutamakan daripada yang umum, karena yang khusus itu bisa saja kasuistis dan yang umum itu menyangkut hal-hal yang lebih umum dan general. Kan seperti itu. Nah, di sini saya tidak mengkritik bagaimana cara pendekatannya, tetapi saya di sini mengkritik ada orang yang mengkultuskan satu metodologi atau satu pendekatan tertentu yang taksis terus. Padahal kan tidak harus seperti itu. Bisa macam-macam. Yang dalil yang khusus bisa lebih benar daripada dalil yang umum, lebih relevan dalam kita laksanakan, tetapi bisa juga hal yang sebaliknya. Makanya para sahabat juga kan melakukan hal-hal yang semacam itu di zaman dulu itu, khususnya Umar bin Khattab. Nantilah kapan-kapan kita bahas. Itu kan banyak sekali pendekatan-pendekatan yang diganti ketika zaman itu juga berganti. Teksnya sama, cara pendekatan dalam memahami teksnya itu diganti.